Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di pertengahan pekan di hari Kamis ini, Sabda Hidup kembali menyapa hati kita semua di mana saja kita berada. Hari ini diambil dari Injil Markus, bab 12, ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Para sahabat yang terkasih, masih ingat kapan pertama kali kita mendengar kata kasih? Lebih mendalam lagi, kapan pertama kali kita melakukan tindakan kasih? Karena kasih itu bukan sekedar bahasa kitab suci saja, tetapi kasih itu adalah bahasa kehidupan. Bayangkan dunia ini tanpa kasih. Kita makan sayur tanpa garam, waduh, tidak sedap sama sekali. Atau ya, orang pendekatan mau hidup berumah tangga, sudah berusaha hanya sampai di PSBB, pernah sayang tapi belum berjodoh. Hanya sampai di situ saja, belum mengalami secara sempurna. Kasih inilah yang menjadi inti ajaran dari Tuhan Yesus, khususnya pada hari ini. Bagaimana kita memahami bahasa kasih? Tentu para sahabat, tahu tentang Santa Teresia dari Kalkuta atau Ibu Teresia dari Kalkuta. Ada sebuah kisah tentang Ibu Teresia. Pada suatu malam, tiba-tiba pintu biaranya diketuk oleh seorang pemuda. Dan begitu Ibu Teresa buka pintu, pemuda itu berkata, "Tolong Ibu Teresa, tolong. Ada satu keluarga Hindu di sana, sudah lama tidak makan dan minum." Tanpa tendeng aling-aling, Ibu Teresa langsung ambil beras, pergi ke rumah orang Hindu itu. Dan begitu sampai di sana, setelah berasnya dikasih, dilihat beberapa anaknya kelaparan. Dan ibu pemilik rumah itu, dia keluar sebentar. Nah, setelah dia kembali, Ibu Teresa tanya kepada dia, "Tadi kamu dari mana?"
Lalu ibu Hindu itu berkata, saya baru pulang dari rumah sebelah, satu keluarga muslim. Dan beras yang ibu kasih, itu saya bagikan juga untuk mereka. Dan mendengar ini, hati Ibu Teresa itu wow, seperti kaget dan wah, apa yang sedang terjadi ini? Begitu tergugah hatinya, bukan soal berasnya, tetapi hati Ibu Hindu ini yang dalam penderitaannya, dalam kekurangannya itu, dia pergi membagikan beras kepada keluarga muslim ini. Mendengar kisah ini, hati saya juga tergugah. Merinding rasanya. Injil kehidupan itu sungguh-sungguh nyata. Bahwa kasih itu bukan sekedar bahasa. Tetapi kehidupan itulah bahasa kasih yang paling nampak. Ibu Hindu ini, Ibu Teresa dari Kalkuta, seorang Katolik, seorang biarawati, keluarga muslim ini, kasih itu tidak melihat agama lagi. Karena kasih itu bahasa universal. Ya, bagaimana Tuhan Yesus dalam Injil hari ini begitu jelas mengasihi Allah juga mengasihi sesama. Itulah hukum yang utama. Kalau kita bawa kasih ini dalam kehidupan kita saat ini, kasih berhubungan dengan solidaritas yang berkekurangan. Kita renungkan dunia saat ini. Dunia sosial media, tentu orang butuh makan. Tetapi karena keseringan makan di foto, lalu dipanjangkan di media. Ditunjukkan kepada orang, oh kami makan enak. Sementara di sudut kehidupan ini, ada banyak yang menderita. Kita renungkan kehidupan dunia ini yang beda dengan bahasa kasih. Atau juga bahasa kasih hanya sekedar memberi tetapi supaya dilihat orang. Padahal Injil katakan apa yang kamu berikan oleh tangan kananmu hendaklah tidak diketahui oleh tangan kirimu. Tapi kasih sekarang itu berubah. Lebih kepada bahasa bisnis. Ini kenyataan kehidupan yang kita sama-sama renungkan. Bahwa kasih yang memberi itu tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tentu sebagai manusia kita bersyukur dengan begitu banyak orang yang mau membantu. Tetapi kalau tujuannya seperti ini, bahasa kasih itu mulainya redup. Karena itu para sahabatku yang terkasih, ini tantangan saya dan para sahabat, tantangan dunia saat ini. Supaya membahasakan kasih itu secara tulus. Memberi tanpa mengharapkan balasan. Kalau kita kembali dalam surat pertama Rasul Yohanes pada hari ini juga, itu mengingatkan saya dan para sahabat kitab suci mengatakan, marilah kita mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah. Dan orang yang mengasihi itu orang berasal dari Allah. Yang memberikan kepada sesama. Karena orang yang mengasihi orang mengenal Allah. Dan bagaimana kasih yang terbuka tanpa memandang, itu menjadi kasih kehidupan Injil. Bagaimana orang Samaria dalam kitab suci juga, itu menjadi kekuatan kita, pengharapan untuk berbagi kasih. Teruslah melangkah. Belum saatnya kita juga untuk mengibarkan bendera putih menyerah. Kita melangkah untuk berbagi. Dan saat inilah kita diingatkan kembali untuk sungguh-sungguh merasakan Tuhan begitu baik mengasihi saya dan para sahabat. Karena itu kasih itu kita bagikan untuk sesama. Teruslah melangkah berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.
dicoba